سلام عليك رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 19 sampai halaman 20 ya? Buat asyara. Ya, halaman 20 baik ketika dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad asyara ilaihi al-Abbasu Ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu fi abyatin lahu yamtadihu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha qawluhu in qabliha kunta litilali di mustawda'in haitsu yusabul waraqu mahabbatul bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaqun wa nutbatun terkebus sabina qad ajama nasran wa alahul waraqu yunqalu min sulbin ila rahimin ila madha alamun pada tabaku ila anqala hatta ihtawa baitakal al-muhimmin min hidabil ayain duna hanuktu wa nasru min asnani wa min nuhin alaihissalam wa hidabil imra'atu Ilyasin ibn Mudar wa hiya jaddatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruya anna Adama alaihi salatu wassalamu kana sebenarnya alaihissalam ya kana yasma'u tasbiha nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nashishan fi dhahrihi kana shiqairi falamma hamalat hawa'un bishisin alaihi salam intaqala dalika ilaiha thumma ila shisin alaihi salam malam yadar dan taklu dalika nur li aslabin at-tahirati wal anhani al-zahirati ila an kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baina abawaihi al-karimaini dan shibhu syai'un min adas jahiliyati wa abdariha fakanat lahum ankihatun batilatun faharallahu minha Rasulullah alaihi kama qala alaihi salatu wassalam kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang apa? Nurnya Rasulullah SAW ya. Waqad asyara ilail Abbasu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan paman Rasulullah SAW telah memberi isyarat ya tentang apa? Tentang bakal adanya
ya cucu atau Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi asyarat telah memberi isyarat wa radhiyallahu anhu, ya kemudian Allah terridha kepada beliau fi abiyatin lahu, ya isyarat tersebut dalam bentuk bait syair yang tadihu biha Rasulullah SAW. Karena bait syair tersebut isinya adalah memuji Rasulullah SAW. Apa dikatakan min qabli hatta fi dilali, sebelum ya dari zaman dahulu engkau telah nampak ya di dalam naungan, kopi musdain di suatu tempat, ya artinya tempat penyimpanan, haitsu yuhsabul waraku, ketika daun-daun berguguran, summa habatal bilada, kemudian kau turun ke dunia ini, yang kau turun ke dunia ini, la basun anta, engkau bukan dalam bentuk manusia, wala mudghatun wala alaku, bukan sebuah darah, bukan sebuah daging, ya mudghah sebuah daging, alak sebuah darah. Maksudnya apa? Maksudnya ya Rasulullah SAW ya zaman dulu ya waktu Nabi Adam turun dari surga ke dunia, ini di tubuh Nabi Adam ada mengandung membawa nur Nabi Muhammad SAW. Cikal bakal kelahiran Rasulullah SAW, padahal yang masanya jauh puluhan ribu tahun, tapi di tubuhnya apa? Ya membawa cikal bakal atau nur Nabi Muhammad SAW, ya. La basun anta, bukan dalam bentuk manusia, bukan segumpal daging, bukan segumpal darah, bukan. Apa? Banut batun, ya dalam bentuk air, ya tarkabus sabina, yang mana engkau ikut masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, ya waqad aljama nasran wa ahlul gharabu, yang mana ya Nabi Nuh tersebut menghancurkan berhala-berhala, ya namanya Nasr itu berhala dan orang-orangnya tenggelam semua. Kenapa tenggelam? Karena Allah telah perintahkan kepada Nabi Nuh anisna'il fulka, untuk buat perahu. Untuk buat perahu, jadinya orang Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman ya selamat karena naik perahu. Dan orang-orang yang naik perahu tenggelam semua. Maka dikatakan wa alhul gharaku, ya yang lain tenggelam. Jadi sedikit gak? Sedikit. Banyak yang mana yang mati, banyak yang mati zaman di zaman Nabi Nuh, banyak yang mati. Ya yang naik perahu dikit. Ya makanya sebagaimana Anda bilang, dalam perahu tersebut bukan hanya orang-orang mukmin, ada seekor ular. Seekor ular yang ikut naik perahu. Kemudian ditanya, ya wahai ular, kok ikut masuk sini sih? Ya tolong jangan usir saya. Dengan izin Allah bisa ngomong. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama apa sama hewan. Nabi Muhammad bisa ngomong sama hewan. Apalagi Nabi Nuh bisa ngomong juga sama hewan dengan izin Allah. Allah Taala kalau udah izinin gampang. Yang kita pikir ke otak, kok bisa ngomong binatang, ya. Terkadang kita nih, ya nggak bisa ngomong binatang, tapi binatang ngerti apa yang kita mau. Paham nggak? Itu yang kucing, yang perin. Padahal cek sini, gitu. Paham nggak? Dia ngerti. Burung ini suwir, berarti ngerti nggak? Nah, ini pada bahasa isyarat. Nah, ini kalau Nabi Nuh, ya misalnya Nabi Allah Sulaiman ya, dan Nabi Muhammad SAW, emang Allah kasih ilham, kebisaan ilmu untuk bisa bicara dengan hewan. Ini Nabi Nuh nanya kepada seekor ular yang ada di mana tuh, yang ada di perahu. Oh kamu ikut sini? Tolong izinkan saya ikut ke perahu, katanya. Kenapa demikian? Karena saya nggak mau tenggelam bersama orang-orang kafir. Tolong izinkan. Akhirnya diizinkan, tapi dengan satu syarat. Apa satu syaratnya? Ya, orang ya kata ular, orang yang nyebut nama engkau wahai Nuh, ya, aku selamatkan daripada gangguan anak cucu aku. Jadi ular berbisa, binatang yang menyengat, kalajengking dan lainnya. Orang yang baca yang menyebut nama Nabi Nuh selamat. Mana bacanya? Kita sering baca dalam Idul Latif. Ada kata-kata salamun ala nuhin fil alamin. Ada enggak? Salamun ala fil alamin. Ya, kita baca binatang yang berbisa enggak akan menyengat kita, enggak akan ganggu kita. Karena kakek moyangnya dulu udah tekan kontrak.
Yang kontrak perjanjian sama siapa? Nabi Nuh. Sama siapa? Sama Nabi Nuh untuk ya kalau dia mau ikut, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Orang yang nyebut nama aku selamatkan daripada kau punya gangguan dan cucu-cucu kau. Oke. Bahkan MOU ditandatangani, udah ditandatangani. Ya, tanda tangan kan? Nah, tangan kanan terus akhirnya sama jadinya ya kita nih kalau ada gangguan ular ya baca aja salamun alamin bil alamin. Di mana? Di tempat kira-kira yang ada ular, itu masuk hutan, tempat-tempat semak-semak, salamun alamin bil alamin. Udah selamat. Yakin? Ya, yang lain binatang berbisa nggak bisa ganggu. Paham nggak? Gampang nggak? Gampang. Salamun ala nuhin bil alamin. Makanya dulu ada pertanyaan, kok nama Nabi Nuh aja kok yang disebut yang bisa gangguan daripada apa tuh? Daripada ular. Nah, karena Nabi Nuh terikat kontrak perjanjian sama nenek moyang atau kakek moyang ular zaman dahulu. Salamun ala nuhin bil alamin. Ya, paham ya? Dan di sini ya, kalau di rumah ente ada ular jangan langsung dibunuh. Ya, di rumah ente ada ular jangan langsung dibunuh. Karena jin paling gampang menyerupai ular. Nah, jadi bisa dalam bahasa Arab ente tegur atau bisa dalam bahasa Indonesia boleh. Ular si jin paham aja. Itu namanya ular rumah ente, jangan langsung dibunuh jangan. Bilang aja, ya. Ente benar-benar ular apa makhluk lain. Tolong keluar, jangan ganggu keluarga saya, jangan ganggu saya, jangan keluarga saya. Tadi hilang, kabur. Karena di zaman sahabat ada seorang membunuh ular. Ularnya tersebut, ya, ternyata jin. Nah udah, urusan repot. Nah ya, kalau emang ada ular ya udah kita bilang aja, ya jangan ganggu. Kalau engkau makhluk Allah, engkau makhluk halus atau jin, pergilah, jangan ganggu keluarga kami. Nah, tadi keluar diri. Ini masuk ke tok aja. Nah, kita tahu ular apa ular jin, kenapa? Jin paling gampang nyupai ular. Mau kobra mau apa juga itu nyupai. Pernah kan teman-teman itu ada ular? Nggak pernah. Kalau ada ular gitu, jangan langsung bunuh. Omong aja, ya. Terusin. Engkau turun ke bumi bukan dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk segumpal daging dan berdarah, banut patun. Dalam bentuk air tarkabus sabina yang kau ikut ya di dalam di tubuh Nabi Nuh ikut naik ke perahu ya waqad aljama nasran wa ahlul baraku yang mana Nabi Nuh tersebut telah menghancurkan berhala-berhala dan orang-orangnya ya kaum-kaumnya yang membangkang ya tenggelam semua. Tunqalu min sulbin ila rahmin. Terus kemudian kau pindah dari subri laki-laki dari subri para nabi-nabi dan orang laki-laki sampai menuju rahim. Di rahim ya arti dari subi ya kemudian ya kan yang namanya nutfah yang namanya sperma laki-laki ada tulang sulbi ya kemudian ada taraib ya taraib itu perempuan dan bayi subi buat taraib. Nah, kemudian bercampur kemudian lahir. Nah, maksudnya pindah dari tulang sulbi ke rahim. Idza madha alamun pada tabaku. Kalau seandainya yang lain meninggal dunia ya timbul generasi selanjutnya. Karena zaman ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir begitu. Tidak matu alamun kalau yang lain meninggal dunia, pada tawaku timbul yang lain. Ya. Ila angkala hatta tawa baitakal muhaiminu sehingga engkau menempati tempat yang penuh keberkahan. Ya sehingga engkau ditempatkan sama Allah Taala di tempat yang penuh keberkahan. Min hidafin ali ainduna nutku ya. Di tempat ya seorang ya, yang bernama Hindab. Siapa Hindab? Sini katakan seorang perempuan dari Bani Ilyas, Bani Mudhar yang nasab ke atasnya wahia jaddatul Rasulullah, dia adalah nenek Rasulullah SAW. Nah ya, hingga engkau ditempati oleh Allah di tempat yang mulia, di tempat rahim seorang yang mulia, ya Hindab seorang nama-nama seorang perempuan Al-Ya'idunantuku yang enggak bisa diciptakan lagi. Artinya kemuliaannya Allah ta'atur ya pindah dari Nabi Adam ke Nabi Sis terus sampai ke terakhir kemana? Ke bapaknya Abdullah. Abdullah siapa? Ayahanda daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bilang sama antum? Dulu ya Abdullah tersebut gantengnya luar biasa. Sampai-sampai wanita di zaman Abdullah ya terpesona melihat
Abdullah. Keren ganteng. Kemudian nikah sama Aminah, lahir Nabi Muhammad SAW, kegantengannya berkurang. Kenapa kegantengan berkurang? Karena di tubuhnya udah nggak membawa lagi nur Nabi Muhammad SAW. Udah sama pindah ke Rasulullah, kegantengannya berkurang. Ya, pindah ke mana? Ke Nabi Muhammad SAW. Karena orang udah lahir, ya. Paham ya? Wa nasru min asnami Nuh qaumin al-Islam. Mana Nasr adalah berhala kaum Nabi Nuh. Jadi ya Nasr, orang-orang zaman dahulu kaum Nabi Nuh menyembah berhala. Ya, namanya Nasr. Ada yang Lata, Uzza, ingat gak tuh? Ya, Lata Uzza berhala orang-orang Quraisy. Nah, Wahidah pun Hindam apa? Imrah Ilyas bin Mudhar. Ya, seorang wanita turunan Ilyas bin Madi Mudhar. Wahia jadatu Rasulullah SAW. Ini awal apa merupakan ya kakek atau nenek daripada Rasulullah SAW di atas. Ya, kan Rasulullah bin Mudhar kan, Ilyas bin Mudhar. Nah, ini tersebut ya ibunya ada yang namanya Hindam. Waruya dan diriwayatkan lagi ada Adam alaihissalam, ini sallallahu alaihi wasallam ya. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam karena yasma'u tasbiha nuri Rasulullah SAW. Beliau mendengar tasbihnya nur Nabi Muhammad nur Rasulullah SAW. Kau bisa mendengar tashishan fi dhahrihi kanishitair. Ya, berbunyi di tubuhnya seperti nasyis suara burung. Nah, jadi ini udah kehendak Allah Ta'ala, jangan kita pakai otak. Nur Nabi Muhammad yang ada di tubuhnya Nabi Adam itu bertasbih, didengar oleh Nabi Adam sendiri. Nabi Adam nanya, suara apa ini ya Allah? Ini tasbih nur Nabi Muhammad SAW. Nah, bisa aja ya, kita jangan pakai otak. Oh bisa nur ya, kehendak Allah Ta'ala ya. Falamma hamalat Hawa'un bisyis. Ketika istrinya Adam bernama Hawa, ya, mengandung anaknya namanya Syis alaihi wassalam, intaqala dzalika ilaiha, ya. Nurnya tersebut pindah ke Hawa, dari Nabi Adam ke Hawa. Nabi Adam kan ya misalnya punya istri nama Hawa. Begitu Hawa mengandung, di Nabi Adam nurnya udah nggak ada lagi, udah ditransfer. Udah pindah kemana? Ke Hawa, ke istrinya. Kenapa? Di tubuh si Hawa sekarang mengandung apa? Ya, anaknya bernama Nabi Syis. Nabi Syis tentu di tubuhnya mengandung apa? Membawa nur Rasulullah SAW. Jadi pindah-pindah terus. Pindah dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim ya. Summa lam yazal yantaqilu dalika nuru bi asabi tahirah. Kemudian terus meneruslah nur Nabi Muhammad tersebut pindah dari sulbi ke sulbi, ya, dari sulbi laki-laki, nabi-nabi al-tahirah, sulbi-sulbi yang mulia. Wal arhamil zahirah, ke rahim-rahim yang suci. Nah, ini kehendak Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW dari sampai atasnya nggak terkena perzinahan. Allah terjaga, ya, terjaga. Emang udah kehendak Allah Ta'ala. Sampai dikatakan tadi gua sebutin, ya, ila an kharaja Rasulullah SAW min baina abawihi al-karimain, sampai Rasul lahir dari dua orang tua yang mulia. Ayahandanya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Jadi lahir, sampai Rasul lahir dari kedua orang yang mulia bernama Abdullah, bapaknya, dan ibunya Aminah. Lam yusibhu sya'un min adasil jahiliyati wa adhiyah. Tidak tersentuh oleh kotoran zaman-zaman jahiliyah. Ya, wa adhiyah. Maksud kotoran apa? Kotoran daripada perbuatan haram enggak ada. Haram enggak ada, ya. Waqad kana lahum ankihatun batilah, yang mana zaman dahulu di zaman jahiliyah tersebut ya banyak pernikahan batil. Apa pernikahan batil? Pernikahannya enggak sah. Ya, mungkin syariat zaman dahulu pernikahan begini ya, sekarang ya dia enggak pakai syarat-syaratnya, nikahnya batil. Ke zaman sekarang pernikahan ya kalau menurut hukum agama kan pernikahan ada syaratnya. Pernikahan ada syaratnya apa? Dua pengantin, kemudian saksi, dua saksi, wali, mahar, ijab dan kabul, paham nggak? Nah, ijab kabul. Ini syarat terpenuhi semuanya, ya. Ada syaratnya lagi. Siapa yang berhak jadi wali, siapa yang nggak boleh jadi wali. Kalau wali begini ya, kemudian maharnya gimana, kemudian saksinya apa salah saksi.
saksi nggak boleh fasik. Nah, terpenuhi semuanya, nikahnya baru sah. Kalau semuanya ada wali, ada saksi, ada mahar, kemudian ada apa lagi, ada apa tuh, ijab dan kabul, ada yang kurang syarat, tidak terpenuhi, nggak sah. Semuanya komplit, tapi tidak bersyarat, nggak sah juga. Zaman dahulu ya ada pernikahan batil dengan yang nggak benar, zaman sekarang ada juga. Apa di antara yang ada juga zaman sekarang? Banyak orang tua yang mengadopsi anak. Dia memelihara anak perempuan, anak orang dipelihara sama dia dari bayi, dari masih merah baru lahir dipelihara, karena kemungkinan dia nggak punya anak, akhirnya istilahnya mengut anak orang ya, mengut anak orang. Nah ini anak tersebut perempuan terus ya, dia dewasa ya. Orang kalau perempuan nggak punya anak otomatis nggak ada air susu. Karena nggak punya anak, nggak punya susu ya. Kalau nggak jadi air susu, nggak mungkin ini anak bayi tersebut menjadi ibunya menjadi ibu susu, bapaknya menjadi menjadi air susu, nggak mungkin. Karena apa? Emang nggak melakukan air susu. Nah, terus kalau begitu gimana? Dia tersebut sama ayahnya ya, ayah angkatnya bukan mahram, batal wudhu ya, nggak boleh ya, artinya ada batas-batasannya. Kamar mesti pisah, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Karena apa? Karena bukan mahram. Nah, nanti kemudian kalau udah lahir, kalau udah dia mau nikah, ya ayah angkatnya nggak menjadi wali karena anak orang. Nah, anak orang tersebut nggak boleh ayahandanya mewali. Dan kemungkinan juga ada orang yang berani nasabnya dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Paham nggak? Anggap ya anak perempuan, emang nggak tahu diambil dari siapa, akhirnya bapaknya namanya anggap contohnya Udin, ya namanya siapa? Wiwi binti Udin, Alia binti Udin. Padahal Udin anak-anak bukan. Nah disebabkan dibuat akte demikian. Nah, nanti pernikahan gimana? Si Udin tersebut nggak boleh jadi wali. Nah kalau si Udin jadi wali, ya nggak sah pernikahannya karena bukan anaknya. Bagaimana dia bisa jadi wali? Anak pungut bapak tetap mesti cari orang tuanya, ya. Boleh kita mengangkat anak orang, artinya melihara orang dengan syarat kita tahu dia anak hasil dari pernikahan, bukan anak zina. Kita tahu bapaknya siapa, kita tahu ibu siapa, nanti ya anggap dia dewasa, ya di perempuan yang nikahin tetap orang tuanya, cari orang tuanya. Nggak boleh nggak boleh yang bapak angkat nikahin, ya. Anak pernah hadir pernikahan, ya. Ini ya jadi ada kerancuan karena waktu hadir pernikahan tersebut si perempuan bintinya kepada salah satu orang kita kan orang luar nggak tahu sejarahnya, paham nggak? Ya udah dinikahkan ya sama bapaknya, nikahin, kita angkat bapaknya aja, nikahin semuanya udah kelar. Akhirnya anak setelah pernikahan ya makan di rumah tetangganya yang sebelah, makan ya kasih minum teh ya. Ustaz ya itu gimana hukumnya? Yang mana Pak? Itu tadi pernikahan kok Pak ini nikahin dia. Emang kenapa? Pak ini nggak punya anak, saya tahu dari kampung, saya tahu nggak punya anak-anak angkat. Yang benar Pak, iya Bapak kadang nggak ngomong, iya nggak, bukan anaknya, saya tahu dia nggak punya anak, emang nggak punya anak, dia melihara. Namanya perempuan siapa namanya? Lupa tuh namanya. Rani apa Ratna, lupa tuh. Ini nggak punya anak, dia anak angkat Pak dari kampung, dari Jogja dibilang. Di Jogja, ini di Jogja nih. Ya, paham nggak ya? Ya Pak, iya saya tahu. Bapak ngomong, iya saya tahu, makanya saya beri ngomong. Ya udah. Ya karena jamaah belum pada pulang, Anda tegur ke pihak besan laki-laki. Ya dengar kabar begini. Ya tadi pernikahan, kok dia yang waliin orang tuanya, bukan apa? Bukan walinya. Enggak. Anda udah nanya, ini bapaknya. Enggak, ini tetangganya bilang dia nggak punya anak. Jadi kita jadi apa tuh? Kesian nanti dia kalau pernikahan nggak sah gimana? Zina. Bisa zina. Anda udah tegur, Anda ngetip, akhirnya dia bilang enggak anaknya. Enggak, tetangga bilang dia nggak punya anak. Anda udah tanya anaknya kok.
Nah sini ya, kadang ada orang tua yang memungut anak tersebut, dia lebih takut sama anak angkatnya daripada sama Allah. Ya, ini anak bapak sebenarnya sih bukan anak saya sebenarnya, tapi kalau dia tahu saya bukan bapaknya, dia bakal pingsan. Ya kan bapak takut sama Allah, takut sama anak, paham nggak? Nah jangan dia kasih tahu, pokok bakal apa nih? Bakal pingsan ya kalau dia tahu saya bukan bapaknya. Nggak bisa, harus. Jadi kalau dia anak angkat, bapaknya mati nih, bapak angkatnya mati, punya harta, dia nggak boleh jadi dapat ahli warisan orang lain. Nah, karena kan banyak tuh anak angkat menguasai, anak angkat mengambil hak ahli waris lain. Nah, hukum berat begitu. Ya, mendingan ngangkat anak apa ngangkat istri? Ngangkat istri. Anak-anak mana kira-kira? Istri. Paham ya? Anak ini angkat aja ya. Ini angkat aja. Nah, ya, ini ada pernikahan yang sah ya. Nah, jadi sini zaman jahiliyah ada pernikahan yang sah, ada pernikahan yang enggak sah. Jadi dikatakan waqad kana lahum ankihatun batilun. Zaman dulu banyak pernikahan yang enggak sah. Ya, zaman jahiliyah ya. Ya, enggak sah. Tahharallahu minha sallallahu alaihi. Allah tersucikan, Allah terjaga, Rasulullah tidak dari Allah terjaga aslikan daripada pernikahan yang enggak benar. Ya. Kama qala alaihi salatu wasalam, bagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kharajtu min nikahin walam ahli min sibah. Aku lahir dari pernikahan, aku tidak lahir dari perzinahan. Karena Nabi mulia, bagaimana bisa menjadi mulia kalau dia anak zina? Aku lahir dari pernikahan, aku tidak lahir dari perzinahan. Bagaimana nikahnya Abdullah sama Aminah? Syariat zaman dahulu yang ngatur. Udah, oleh Ta'ala jaga kan berarti selamat gak? Selamat, Allah gak mau. Nabi mulia, bagaimana mulia kalau dia anak zina? Paham gak? Maka Allah Ta'ala jaga dari perzinahan. Katakan, aku lahir dari pernikahan, aku tidak lahir dari perzinahan, sifat perzinahan. Bagaimana nikah zaman dulu? Ya udah kita nggak tahu nikah zaman dulu cara gimana. Syariat zaman dulu gimana? Apakah sama dengan syariat zaman sekarang? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Dan Nabi Adam nikah nggak? Nikah. Semua anbiya nggak ada yang lahir dari perzinahan nggak? Semuanya nikah. Nabi Adam sama Hawa nikah nggak? Nikah. Ya nikah. Nah, nikah gimana? Ya Allah Ta'ala udah ngatur. Siapa penghulunya? Nggak ada penghulu. Nabi Adam baru pertama penghulu. Kau lama nih kau aman. Kalau macam orang, kagak ada gak kira-kira? Gak ada ya, kagak ada artinya apa ya? Udah mengalah udah nikah dah. Ya, Nabi Nuh semuanya pernikahannya. Karena Nabi Nuh gimana? Istrinya tersebut ya, kan ada yang bilang istri kafir, nggak beriman. Ya, apa dulunya beriman kemudian jadi nggak beriman? Allah alam, kita nggak tahu. Ya, pokoknya Allah tak jaga, termasuk ya Nabi Muhammad SAW. Dia jaga daripada perzinahan. Sama dikatakan aku lahir kharajtu min sibah nikahin wal ahli sibah. Aku lahir daripada nikah, aku tidak lahir dari perzinahan. Ya. Rasulullah SAW ya, Abdullah nikah sama Aminah. Kemudian umur 6 bulan kandungan bapaknya meninggal dunia. Kemudian dia lahir dalam keadaan yatim. Umur masih muda benar, ibunya meninggal dunia. Maka benar-benar yatim piatu. Ya, diasuh oleh siapa? Oleh pamannya Abu Thalib ya. Jadi asuh terus, dirawat sampai menjadi dewasa ya. Nah, sini ya apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tidak ada kekotoran perzinahan yang ada di zaman jahiliyah. Karena orang mulia, Nabi mulia, dia selamatkan daripada apa? Daripada perzinahan. Ya, sifah mana yang zina? Sifah. Ya, kharajtu min nikahin wa lam misbah. Aku lahir daripada pernikahan, aku tidak lahir daripada perzinahan. Zaman dahulu bagaimana nikahnya? Ya zaman syariat zaman dahulu ya kita nggak tahu. Apakah sama seperti zaman sekarang? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, seperti apa? Seperti pernikahan kan baik tata cara pernikahan. Ya, Anda pernah hadir pernikahan di Singapura, anaknya Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Ya, nikahnya ya Singapura. Tapi yang nikahin ya orang Mesir.
Syekh Ali Jum'ah atau apa sebelumnya tuh, mufti Mesir, ya, Syekh Al-Azhar. Mazhabnya apa kita nggak tahu, nikahnya sah menurut dia. Kita nggak tahu mazhab itu ini apa nih, bagaimana nikahnya. Jadi kita yang hadir nih kayak bingung, emang nggak biasa cara nikah begitu. Bagaimana cara nikahnya? Nikahnya ya anggap nih ngantar laki-laki nih wali bapaknya perempuan bilang ya, ente ya bilang ya, apa ente Rito ente senang ini jadi mantu ente, yang nikah sama anak ente bernama bulan bin bulan binti bulan, ya saya Rito. Ente Rito gak jadi apa tuh, jadi apa, jadi yang berisikan anaknya ini, ya saya Rito. Kok udah kita bingung, ini cara masak apa kita nggak tahu. Udah gitu dong. Jadi bapak perlu tanya, ini setuju gak jadi mantu ente? Yang nikah sama anak ente dengan masuknya segini? Ya saya setuju. Nah itu setuju gak anaknya jadi sama istri? Ya saya setuju ini. Udah salaman, udah doa. Ya kita dulu. Nah kok nikah begini? Aneh sama kita. Berarti kan di Jakarta nikahnya beda, ini beda. Nah ini udah. Nah ya. Salah seorang habaib, ya kalau salah Habib bin Syekh waktu ada di sana dia biasa, ya aneh nggak serap cara nikah begitu, nggak biasa. Udah, ya ulangin aja nikah, ulangin aja ya, ulangin aja. Bapak yang perempuan, ya ada mas kawinnya, anak udah nikah, udah cara normal. Ya uzawijuka alama amwa bihi min imsakin, au bi ma'rufin au tasmi ihsan. Ya Ahmad bin Hasan bin Muhammad bin Salim, zawatuka wa ankahtu basalam, ya, sehingga kamu dengan perintah yang bernama fulana binti fulan dengan masuk yaitu begitu nikah, waktu itu bimbing kabut menikahnya kayak 10 baru doa. Nah, akhirnya karena apa? Ya cara pernikahan kan macam syafi'i begini, macam lain begini, beda. Nah ini pakai macam lain yang kita nggak biasa, paham nggak? Yang kita nggak biasa, ini banyak. Nah makanya kalau nikah zaman dulu gimana? Kita nggak tahu deh zaman dulu. Pokok terus minta Allah Ta'ala sah. Syariat zaman dulu nikah begini sah, nggak sah. Ya kalau begini nggak sah. Nggak boleh taklid tuh. Nggak boleh taklid. Tapi sana pakai begitu aneh buat kita aja. Ada Habib Indonesia minta ulang. Diulangin aja nikah cara seperti apa? Cara biasa aja. Ya, nah, ya. Sana makanya ente kalau nikah di Mesir caranya beda. Ya, tapi mengarah ke sana. Nah, kalau di nikah Saudi di mahkamah cara beda juga. Ya, menikah aja cara benar. Ya, Indonesia nanti Imam Syafi'i cara begini. Ya, ada ijab kabul, ijab apa ijab? Wali ngucapin, saya nikahkan kamu dengan putri saya beragama, anggap Fatimah dengan mas kawin seberat 1 ton emas tunai. Berat. Contohnya aja ya, jangan dia nggak keberi 1 ton ya. Paham? Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tunai. Jadi saksi ada, ya, apa sah pernikahan. Paham ya? Nah, ini nikah macam-macam, ya. Nah, tusin wa bi tafsiri qauli ta'ala, dan dalam tafsir Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala berbunyi alladzi yaraka hina taqum wa taqalluka bisajidin, yang mana dia yang melihat engkau ketika yang engkau terbangun atas melakukan sholat, wa taqalluka bisajidin, engkau berada di punggung orang-orang yang sujud. Mana orang sujud siapa? Berarti kalau sujud muslim bukan? Muslim. Nah ini Rasulullah SAW ada di punggungnya sajidin, di punggungnya orang-orang sujud. Mana apa? Allah telah jaga, nggak pernah menclok Rasulullah ke tubuh orang kafir, nggak ada. Dari Adam ke bawah semuanya Allah pelihara, semuanya mukmin, semuanya muslim. Maka dikatakan wa taqallubaka bisajidin, ya. Kau berada di punggungnya orang-orang yang ahli sujud. Orang kafir nggak mungkin sujud. Ya, orang muslim ahli sujud, dan ahli sujud siapa? Mukmin, muslim. Paham ya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya riwayat bersama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ana dalika intiqaluhu alaihi wasallam min nabiyyin ila nabiyyin akhar. Itu perpindahan, ya, Nabi Muhammad SAW dari sulam sulbi seorang nabi ke sulam sulbi nabi yang lain. Nabi Adam pindah ke Nabi Syih, terus ke Nabi Nuh, terus sampai ke bawah semuanya. Ya. Mislu Ismail wa Ibrahim, contohnya ya, dari sulbi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh dan Nabi Syih dan Nabi Adam. Pindah-pindah. Ya.
batu ya nur Rasulullah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat daripada apa? Daripada api yang membakarnya. Ya, membakarnya, jadinya api jadi adem tidak membakarnya. Ya, dan waktu nak masuk ke tubuh Nabi Nuh, kalau selamatkan dia bertenggelam. Karena yang dibawa adalah nur Nabi Muhammad SAW. Ya. Wahada alaihi wassalam wahada la khilafah fihi. Ini semuanya tidak ada khilaf, tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Pindah dari Nabi Adam terus ke bawah ke sulbi para nabi, kemudian ke sulbi nabi terus ke rahim mulia, ke rahim yang suci, mana tidak pernah ada perzinahan, sampailah kepada Abdullah, sampailah kepada Aminah. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sini aja yang kita berhenti wa ama itu kau ya. Jemaah sekalian, ada amanat ya, ini katanya minta berikan doa untuk donatur tetap musola Guru Salma, namanya 5 orang nih. Orang ada gak? Fahmi ada? Hah? Ada. Siapa? Kosa Wahyu, Haji Priyo, Abdul Halim, Yeni Lukbar, Yudi Kamarudin, Alamanahum, Alamana wa sahibah Bisalah, berwarga anak terjadi hajatlah, bayah di Milasa Isabil, takkan engkau berdakwah pada hajat, wa ila khawdatin bismillah al-Fatihah. Ya